Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, patulo merupakan salah satu jajanan tradisional yang kini sudah sulit untuk ditemui. Jajanan yang hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan ini ternyata masih diproduksi secara tradisional setiap harinya oleh Marsina. Dijajakan keliling kampung dari pagi hingga sore hari sebagai bentuk melestarikan warisan leluhur serta untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pemirsa, Indonesia terdiri dari bermacam-macam keberagaman, mulai dari suku, adat istiadat, kekayaan alam hingga kuliner khasnya yang menyebar ke seluruh pelosok negeri. Berbeda daerah, maka berbeda pula kuliner khasnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan ataupun minuman dan jajanan yang menjadi ciri khas masing-masing. Meskipun kuliner tersebut terbuat dari bahan dasar yang sama, tetapi selalu ada yang membedakan makanan antar daerahnya, salah satunya adalah patulo. Di Banyuwangi, Jawa Timur terdapat olahan makanan tradisional yaitu patulo. Jajanan patulo ini mempunyai perbedaan dengan jajanan pada umumnya. Jajanan patulo adalah kuliner yang dilengkapi dengan patulo dan kuah santan sebagai pelengkapnya. Seperti yang diketahui, patulo adalah makanan tradisional yang berbahan dasar tepung beras yang dicampuri dengan santan dan bahan lainnya, kemudian diolah dalam cetakan berbentuk seperti panekuk. Patulo merupakan salah satu jajanan tradisional yang kini sudah sulit untuk ditemui. Walaupun sudah jarang ditemui, namun di Banyuwangi masih ada beberapa penjual yang setia menjajakan kuliner tradisional bercita rasa gurih dan manis tersebut. Salah satunya adalah parsinah. Kuliner tradisional ini diproduksi secara manual lewat ketekunan warga Dusun Sibar 2, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi yang sudah membuat patulo sejak 15 tahun silam. Selepas salat subuh, aroma adonan patulo yang dicetak secara manual diletakkan satu persatu dalam selembar daun pisang. Dalam sehari, Parsinah bisa membuat hingga 500 biji patulo dengan bahan tepung beras 5 kg. Setiap gulungnya berisi 8 biji patulo dengan harga jual Rp2.000. Sambil menuntaskan cetakan patulo dibantu suami dan anaknya, Parsinah menyiapkan kuah kental dari santan kelapa kental sebagai kuah pelengkap rasa. Aroma segar terasa semakin harum setelah direbus di atas tungku tradisional dengan menggunakan media pembakarnya dari kayu. Cara membuat patulo cukup sederhana, yaitu dengan membuat adonan dari campuran tepung beras, kemudian dikukus hingga matang. Kemudian adonan diberi pewarna alami dan siap untuk dicetak dan dimasak. Kemudian patulo tadi untuk penyajiannya disiram dengan kuah santan kental dan legit. Kuah ini dibuat dari campuran gula, garam, daun pandan, dan santan kelapa. Perpaduan sederhana dari patulo ini menghasilkan rasa yang kaya dan cocok bagi lidah masyarakat Indonesia. Setelah patulo dan kuah santannya matang, anak dan suami Parsinah tanpa henti membantunya membungkus kuah santan ke dalam plastik berukuran sedang. Barulah Parsinah bergegas menaruhnya ke dalam gerobak kecil yang berada di sepeda tuanya. Pukul 8 pagi menjadi patokan Parsinah untuk berangkat berjualan menjajakan jualannya. Keliling kampung dari rumah ke rumah berjalan kaki, walaupun terkadang kakinya sudah tidak lagi kuat untuk berjalan. Namun apalah daya, di tengah ketirnya ekonomi saat ini, Parsinah mengaku harus mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Waktu pulang pun tidak menentu, dengan alasan dagangannya harus habis ketika sampai di rumah. Bahkan ia rela seringkali sesampai di rumah sore hari. Tidak peduli terik panas dan hujan, langkah kaki yang tidak lagi seperti dulu, di usia ke-70 tahun, Parsinah tetap bersemangat menjajakan dagangannya setiap hari.
Semangatnya pun terdorong atas binaan kelompok UMKM relawan Cendol Dawet yang berada di lingkungan ia tinggal. Di usia senjanya ini, Parsina berharap bisa mendapatkan kesejahteraan untuk menunjang kebutuhan ekonominya dan mengembangkan produksi usahanya, serta untuk melestarikan jajanan tradisional Patulo tetap eksis di era saat ini. Ini sudah ada 11 tahun, sudah ada. Lebih ya Pak ya, dari rumah sampai itu TK, terus yayasan itu, belah itu, yayasan Baitul Salam itu, terus ke sekolahan sini, keliling di mana-mana itu Pak saya, keliling di mana-mana itu. Sampai Puskesmas Singbar, Kaliboyo itu, terus sampai itu keliling tiap itu jalan-jalan itu, di jalan-jalan itu banyak orang beli, berhenti, orang sepeda motor, ya mobil, itu banyak orang beli. Kalau nggak ada orang beli-beli di jalan itu agak lama Pak jualnya Pak. Sepinya agak lama pokoknya. 9:30. Itu sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 2 kalau rame, kalau sepi sampai jam 3, bisa sampai jam 4 Pak saya. Itu harus habis sampai Harus rumah? habis. Kalau nggak habis nanti saya rugi toh. Orang kayak gini besok nggak bisa ditahan lagi. Modalnya itu 100, petulonya itu jadi 65 pada 60, kan nggak mesti tuh nyetaknya itu ya Pak ya. Itu ada dapat 250, ya 230 gitu. Bu, itu produksinya mulai jam berapa sampai? 2:30 itu jam 2:30 bangun, prosesnya bikin petulo sama di itu jam 3 itu nyitak itu namanya. Dibantu bapak sama Iya. putri Bu ya Bu? Iya, bapak itu tadi ya juga kerja, nah saya itu pembantu itu tadi, cuma bantu sebentar, belum waktunya jalan jadinya bantu mama sebentar gitu. Sakit kaki saya ini Pak, kalau 3 hari nggak dikasih obat itu nggak bisa jualan saya Pak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, kreativitas dalam mencetak ekonomi rumahan tentunya perlu dilakukan demi untuk menunjang peluang penghasilan secara mandiri. Tidak dengan modal yang besar serta tempat yang luas. Ibu 1 orang anak di desa Tampo, Kecamatan Celuring ini mampu menyulap ruang kamar tidur menjadi ruang spa yang bernuansa hotel mewah hingga mendatangkan pundi-pundi rupiah. Pemirsa, keberagaman yang dimiliki Indonesia telah memperkaya banyak aspek yang ada di negeri ini, termasuk di bidang kecantikan dan perawatan. Sejumlah bisnis spa menawarkan berbagai layanan spa dan pijat tradisional. Layanan pijatan tradisional ini ditawarkan di hotel-hotel. Spa merupakan fasilitas wajib yang harus dimiliki hotel berbintang. Bahkan tempat usaha khusus spa dan perawatan tubuh, spa tidak hanya menyediakan layanan spa saja, namun sejumlah massage atau pijat baik internasional maupun tradisional. Setelah sibuk dengan aktivitas sehari-hari selama 1 minggu, akhir pekan menjadi momen yang tepat untuk memanjakan diri. Salah satunya, cara yang bisa dilakukan untuk memanjakan diri di saat akhir pekan adalah dengan menikmati pijatan di tempat spa. Spa tidak hanya untuk kecantikan saja, spa juga dapat membantu relaksasi tubuh.
sehingga kebugaran tubuh menjadi meningkat. Tujuannya untuk menyegarkan kembali pikiran, tubuh, dan jiwa. Seperti halnya rumah spa yang berada di Dusun Simbar, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi misalnya. Konsep tempat spa ala rumahan namun fasilitas yang ditawarkan hampir mirip dengan spa di hotel mewah. Ya pemirsa, Gendi Spa milik Mei Wulandari ini berada di dalam rumah tempat ia tinggal. Yang semula tempat spa merupakan kamar tidur, disulap menjadi tempat spa yang mungil dan indah, serta memiliki kesejukan ketika berada di dalam ruangan. Para pelanggan juga dimanjakan dengan aroma wewangian terapi, bunga-bunga berbagai jenis dan musik relaksasi. Beragam penawaran spa yang disediakan antara lain back massage, fog refleksi, traditional massage, aroma terapi massage, manicure dan pedicure, face massage, body scrub, dan masker. Selain itu juga menawarkan beberapa paket spa dengan harga Rp180.000. Untuk sekali treatment dihargai Rp60.000. Tentu sangat murah bukan? Dengan ditunjang banyak pelayanan yang memuaskan serta budget yang sangat merakyat serta tidak menguras kantong para pelanggan. Keahlian ibu satu orang anak ini berawal saat ia bekerja di hotel ternama di Bali sejak tahun 2012. Dan beberapa kali mendapatkan sertifikasi keahlian, tentu tidak salah jika ia kembangkan di rumahnya sendiri. Dengan konsep sederhana, namun memiliki fasilitas yang lengkap. Belum lagi paket yang ditawarkan para pelanggan masih diberikan snack gratis. Konsep unik tersebut muncul dari kreativitas sang suami, lalu ia kelola sendiri sejak tahun 2018 lalu hingga saat ini. Pelanggannya pun tidak hanya dari daerah sekitar saja, dari seluruh wilayah di Banyuwangi juga menjadi pelanggan setianya. Semangat Mei Wulandari ini juga terdorong dari adanya kelompok UMKM Cendol Dawet binaan dari anggota DPR RI, Sonite Dana Paramita. Hingga saat ini ia mampu bertahan mengelola usaha sederhananya. Mei juga tidak berhenti di sini saja, ia berharap dapat mengembangkan usahanya tersebut ke tempat yang strategis, serta ditunjang dengan peralatan yang memadai. Di sini 3 tahun, sebelumnya di Bali udah 6 tahun, jadinya udah kurang lebih 9 tahun. Kita dulu training, school training spa. Iseng-iseng gitu loh, kan punya anak kecil daripada mau kerja di mana, ya wes iseng-iseng ini awalnya kamar jadiin gini seperti ini. Ya alhamdulillah. Tiap hari ada aja customer yang datang. Macam-macam, Genteng, Purworejo, terus Banyuwangi juga ada. Karena ide suami itu yang bikin style seperti ini. Ayo, gimana kalau aku mau buka spa gini, masa spa gitu. Terus ini dibikin Balai Bengong itu. Lumayan ada sampai 5, kadang 3, ya gak tentulah. Kan macam-macam ya, ada spa paket itu, paket harmoni itu yang isinya food ritual, habis itu food ritual, full body massage, habis full body massage, full body scrub, terus full body mask, itu kurang lebih 2,5 jam. Selain untuk spa, enangnya apa aja? Facial ada, krim bath, hair mask, manicure, pedicure, coloring juga ada. Paket harmoni itu 180.000. Untuk yang lain? Untuk yang lain all treatment, pokoknya all treatment itu 60.000. All treatment? Iya, maksudnya kayak facial 60.000, manicure pedicure, kayak full body massage. Massage-nya itu ada macam-macam. Aromaterapi massage itu soft massage, terus tradisional massage itu yang ya kayak massage yang tradisional gitu. Terus akupressure itu massage tanpa oil. Selama pandemi ya ada aja gitu loh. Mudah-mudahan bisa menjadi yang lebih bagus lagi. Pengennya buka yang di pinggir jalan, tapi ya nunggu dulu lah proses. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, salah satu makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah nasi pecel. Kuliner ini merupakan makanan tradisional, memiliki ciri khas rasa daerah masing-masing.
Di Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat warung nasi pecel pinggir kali. Masih eksis hingga saat ini meski sudah 2 generasi. Bahkan ciri khas rasanya pun tidak berubah sama sekali. Pemirsa, Indonesia mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Seperti alam, budaya yang paling menonjol adalah kulinernya. Bermacam-macam daerah yang ada di Indonesia, bermacam-macam pula makanan yang ada di dalamnya. Salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai beragam kuliner adalah Jawa Timur. Terdapat banyak daerah di dalamnya, membuat Jawa Timur kaya akan kulinernya. Bahkan, banyak kulinernya yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi daerah lain, tak terkecuali Kabupaten Banyuwangi. Salah satu makanan yang banyak dikonsumsi orang adalah nasi pecel. Kuliner ini merupakan makanan tradisional, memiliki ciri khas rasa daerah masing-masing. Pecel adalah makanan yang mudah ditemukan khususnya di Banyuwangi. Pengolahan makanan ini sangat sederhana, berbagai jenis daun atau sayuran yang bisa dimakan, direbus, lalu disajikan dengan kuah kacang yang berbumbu kencur, asam, garam, dan cabai. Rasanya tak hanya segar, tapi juga pedas, wangi, dan gurih. Pecel memiliki keunggulan salah satunya adalah kaya serat dan antioksidan serta sangat menyehatkan. Berada di seberang jalan Dusun Simbar 2, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, warung nasi pecel pinggir kali milik Sumimi yang sudah berdiri kurang lebih 70 tahun silam merupakan generasi kedua dari sang ibu. Hingga kini, ia teruskan selama 25 tahun. Saat ini pun cita rasa khas yang dimiliki warung pinggir kali ini tidak berubah sama sekali. Menu tambahannya pun juga banyak yang ditawarkan, antara lain telur cit, ayam goreng, telur dadar, ikan laut, peye udang, dendeng sapi, sayur nangka muda, serta menu spesial sayur ikan pari asap. Menu ini yang seringkali diburu para penikmat nasi pecel. Pelanggan dari warung pinggir kali ini bukan hanya dari daerah sekitar saja. Dari seluruh Banyuwangi bahkan luar Banyuwangi kerap datang untuk menghilangkan rasa kangennya dari rasa khas yang dimiliki warung nasi pecel milik Sumini. Bahkan beberapa pelanggan merasa tidak lengkap jika tidak merasakan makanan olahan ibu dari satu orang anak ini. Setiap harinya ia harus datang ke warung pinggir kali untuk memanjakan selera lidahnya. Di tengah pandemi saat ini, Sumini juga harus pandai dan bersabar untuk menerima keadaan yang sempat dialami. Meski pernah mengalami penurunan penjualan, dari sebelumnya ia bisa menghabiskan nasi sebanyak 12 kilo per hari, turun menjadi 7 kilo per hari. Berkat keuletan dan semangat Sumini mempertahankan usahanya di masa kelonggaran saat ini, penjualan dapat kembali seperti semula. Udah lama, ya 25 tahun. Yang dulu, ibu yang dulu. Terus ibu nggak ada, saya yang neruskan. Untuk menu sendiri Bu apa aja? Menu makan, Iya. pecel, Pecel. sayur rawon ada. Yang spesial Yaitu pecel sama ikan P ya gitu. Sayur P. dendeng ada. Pelanggan, Iya. Banyuwangi ada. Wes banyak lah, Purworejo, Kalipae, Tegal Glimo. Ya minimal 12 lah. 12 kilo. Ya kayaknya ya ada loh. Ada. Ada penurunan juga. Biasanya 12, ya 7 kilo, 8. Dibantu siapa Bu jualannya? Yang masak? Iya. Mbak Yu. Lagi nek nek 3 tahun punjul meh papat kaya. Sudah sering kali Pak makan di sini? Jatahe pagi, Setiap hari berarti. tiap pagi. Untuk rasanya gimana Pak? Rasanya ya alhamdulillah kok teman kerasan rene. Ya, masakannya sih nek aku sih biasanya kuwi juga pecel karo urang. Kok pecel urang terus kayak itu tuh wape ngono wah wis masuk wis tiap isu ngono kuwi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirgap, serta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.